Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Melis? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana perasaannya mau observasi ini? Kayak tegang Pak. Oh ya, santai saja ya. Iya Pak. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita, saya akan melakukan konferensi akademik di mana saya akan mengobservasi Bapak dalam pembelajaran nanti. Tapi sebelumnya saya akan melakukan praobservasi di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi langsung saja, tujuan pembelajaran Bapak. Baik, terima kasih Pak. Adapun tujuan pembelajaran saya hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana terkait dengan keragaman benda di lingkungan sekitarnya, Pak. Oh iya. Jadi ini mengenai keragaman benda ya. Iya. Baik, selanjutnya dari pembelajaran ini area pengembangan yang Bapak hendak capai apa? Baik, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu nantinya dengan peserta didik saya mampu bekerja kelompok secara keseluruhan dan semuanya bisa aktif dalam bekerja kelompok. Kemudian setelah selesai bekerja kelompok, mereka mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi di depan teman-temannya. Seperti itu Pak. Oh, jadi di sini siswa dapat mempresentasikan dan berdiskusi dengan lancar pada saat pembelajaran nanti. Di sini ada saya kasih rentang nilai atau rentang skala pada pembelajaran ini. Bapak berada di level mana? Untuk levelnya saya masih merasa berada di level 5 Pak, karena kebetulan kelas yang saya ajar ini adalah kelas 2 Pak, jadi saya masih susah untuk mengatur kondisi kelas kan. Seperti yang Bapak ketahui bahwa kalau kelas 2 itu atau kelas rendah kebanyakan itu lebih suka main-main seperti itu Pak. Oh iya, iya. Jadi Anda sekarang berada di level seberapa tingkatan level yang ingin Anda capai? Yang ini saya capai, saya tidak ingin terlalu tinggi dulu Pak. Saya ingin bertahap demi sedikit, bertahap sedikit demi sedikit. Ya. Saya ingin di level 7 lah atau 8 sampai di situ dulu. Jadi Anda sekarang berada di level 5 dan ingin mencapai level 7 atau 8 peningkatannya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran yang Anda siapkan dalam pembelajaran. Strategi yang saya persiapkan yaitu saya menggunakan model pembelajaran start, kemudian menggunakan metode tanya jawab, ceramah, diskusi, penugasan, seperti itu Pak. Oke. Jadi selesai praobservasi ini Bapak sudah siap untuk melakukan pembelajaran di kelas? Insya Allah Pak, siap. Baik Pak Mulis, sekarang terima kasih untuk praobservasi ini selesai. Mari kita ke kelas untuk melakukan observasi pembelajaran. Iya Pak. Terima kasih. Baik Pak Mulis, tadi Bapak sudah melakukan proses pembelajarannya. Jadi Pak Mulis, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak setelah pembelajaran tadi. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran tadi. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah perasaan saya sekarang setelah proses pembelajaran tadi sudah merasa lebih senang, lebih baikan dan lega bisa pembelajaran tadi sudah selesai. Iya, alhamdulillah ya, sudah lega, sudah tenang. Ya. Jadi masih terkait dengan pembelajaran ini, yang ini saya tanyakan di sini, ini menurut penilaian dari Bapak sendiri ya, Bapak menilai bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, apa yang sebenarnya yang Bapak rasakan pada saat pembelajaran tadi? Silakan. Baik, terima kasih
Pak, menurut saya pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik, yang berjalan dengan lancar. Di kegiatan awal tadi sebelum pembelajaran, anak-anak menyiapkan dan berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian di kegiatan nanti saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada namanya berdiferensiasi konten, yaitu saya menyiapkan media pembelajaran berupa video untuk anak-anak nanti, kemudian menyediakan juga benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada diferensiasi proses, anak-anak saya bagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka dengan antusias bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian ada diferensiasi produk, di mana setelah selesai bekerja kelompok, anak-anak berani tampil di depan teman-temannya menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Kemudian ada juga proses KSE, yaitu pada saat pembelajaran tadi sudah mulai kacau atau anak-anak tidak bisa diatur, saya menghentikan sejenak kegiatan, kemudian menerapkan teknik tepuk fokus dulu supaya lebih fokus lagi. Supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, saya gunakan teknik fokus. Fokus seperti itu, Pak. Kemudian di akhir pembelajaran, anak-anak berani merefleksikan hasil dari pembelajarannya tadi. Siapa yang berani menyampaikan hasil pembelajaran tadi, mereka bisa mengangkat tangannya satu persatu dan alhamdulillah bisa menyampaikannya di depan teman-temannya tadi. Jadi saya sangat lega melihat tadi proses pembelajaran tadi, dan pesan saya sangat senang juga, Pak. Iya. Terima kasih Pak Mulis. Tadi Pak Mulis sudah mengutarakan perasaannya, penilaiannya sendiri tentang pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini Pak Mulis, saya juga memiliki beberapa catatan terkait proses pembelajaran Bapak tadi. Nah, di mana saya lihat ya seperti yang Bapak katakan, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian sesuai dengan alur RPP yang Bapak buat. Kemudian tadi itu berdiferensiasi dan KSE, di mana saya lihat tadi sudah sesuai dengan alur RPP berdiferensiasi, di mana ada konten, kemudian proses, kemudian ada produk, ya, di mana ada kontennya tadi ya Bapak menampilkan beberapa media pembelajaran, kemudian prosesnya Bapak membagi dalam beberapa kelompok. Di situ mereka saling bekerja sama dalam pembelajaran, kemudian produknya ya mereka mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kemudian KSE-nya tadi ya Bapak saya lihat memang tadi ada pada saat siswa pembelajaran sudah tidak kondusif, ya, Bapak menghentikan kemudian memberikan tepuk fokus supaya mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, di sini ini menurut catatan saya, di sini ada saya lihat pengamatan saya ada siswa 1-2 orang yang saya lihat tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi ini menjadi garis yang perlu Bapak menulis garis bawahi di sini. Bagaimana caranya supaya Bapak lebih atau Bapak mencari media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Kemudian selanjutnya rencana apa selanjutnya yang Bapak tulis dilakukan supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih. Yang akan saya lakukan supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi, yaitu saya akan mencoba membuat model atau metode pembelajaran yang lebih menarik untuk peserta didik. Saya akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik, mencari berbagai referensi baik dari sumber di internet ataupun benda-benda memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, kemudian yang
benda-benda yang ada di perpustakaan, mencari beberapa referensi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik saya supaya pembelajarannya bisa lebih menarik lagi dan peserta didik bisa dengan semangat lebih menyenangkan mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Mulis, untuk hari ini terima kasih atas kerjasamanya dalam supervisi akademik ini. Semoga kedepannya Pak Mulis lebih baik lagi, lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.